Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam buat para viewers dimanapun berada. Kembali bersama Deripin channel yang isinya belajar dan belajar terus. Kita belajar bareng-bareng. Buat kalian yang belum subscribe di channel ini, ayo segera subscribe. Dan buat yang sudah, terima kasih sudah subscribe channel ini. Mudah-mudahan channel ini bisa membawa berkah dan bisa berfaedah. Oke, di video kali ini kita belajar membuat presentasi sederhana menggunakan PowerPoint. Langsung aja kita cek TKP. Kita buka aplikasinya menggunakan Start, kemudian pilih PowerPoint. Nah, jika kamu berbeda, jika saya menggunakan Microsoft PowerPoint versi 365 versi online, jika kalian menggunakan versi yang berbeda, tidak perlu khawatir karena pada dasarnya sama, hanya tampilan atau ya sedikit tampilan yang berbeda. Gitu, jadi nggak usah khawatir. Nah, pertama kali seperti biasa kita gunakan blank presentasi, atau kalau dalam Microsoft Word atau Microsoft Excel itu new document atau new worksheet kalau dalam Microsoft Excel. Jadi yang jelas kita membuat presentasi baru. Di sini ada pilihan di home ini, ada pilihan blank presentation atau ada file-file yang sudah pernah dibuat sebelumnya. Atau kalau misalnya kalian mau menggunakan template, di sini sudah tersedia juga template-template. Nah, atau misalnya kalian di home ini jadi ada presentasi baru dan ada template-templatenya, atau file-file yang sudah pernah digunakan sebelumnya. Jadi sebenarnya perwakilan dari new dan open ini. Home itu yang mewakili ya. Atau kalau misalnya kita mau lebih lihat detail lagi, di sini ada beberapa template. Kalau misalnya kalian terhubung dengan jaringan internet, kalian bisa menggunakan seperti ini. Misalnya kita mencari sport. Nah, di sini ada beberapa template tentang sport. Atau misalnya kita pilih nature. Nah, di sini ada template, kita mau menggunakan misalnya template-template yang bertema alam. Atau kita mau menggunakan teknologi misalnya. Teknologi. Enter. Nah, di sini ada beberapa pilihan-pilihan teknologi. Template ya, template future design. Oke, kita tidak menggunakan template, tapi kalau kalian mau menggunakan template, sesuaikan dengan temanya. Nah, jadi kita pilih pilih yang blank presentasi aja. Nah, blank presentasi ini, presentasi masih kosong. Biasanya dalam sebuah presentasi itu yang pertama di halaman pertama itu adalah judul. Jadi langsung kita ketik judul di sini, judulnya mengenal judulnya huruf besar semua, mengenal perangkat keras, atau kita katakan mengenal hardware komputer. Di sini dibawakan oleh misalnya nama kamu, lalu kemudian kelas, misalnya kelas 6, lalu di sini tulis nama sekolahnya atau nama lembaga. Nah, kalau sudah, nanti akan ada saran ide biasanya dari ini, ada saran desain. Kalau kita lihat belum ada ya. Oke, ini kita biarkan aja dulu. Lalu setelah itu ini masih belum ada, masih polos. Jadi kita biarkan. Lalu kita buat slide yang kedua. Caranya insert, kemudian bukan. Di home ya, pilih. Jadi untuk membuat slide yang kedua pilih home, lalu kita pilih new slide di sini. Nah, slide yang baru di sini adalah isinya. Contohnya kita sisipkan gambarnya. Di sini ada sudah beberapa, misalnya hardware. Nah,
Jadi yang mau kita bahas misalnya ini mengenal hardware ya. Sini banyak hardware. Jadi yang mana yang mau akan kita bahas? Contoh CPU-nya aja ya, ini yang lengkap. Nah, kira-kira seperti ini. Nah, di sini ada pilihan ide, desain ID. Ini kita lihat. Nah, di slide 1, contoh kita misalkan menggunakan desain yang ini deh. Nah, mengenal hardware, kemudian di sini juga nanti idenya beda-beda tipis. Kita kayak gini. Gambarnya dulu, contoh misalnya gini, yang ini deh. Nah, ini kan judulnya mengenal hardware komputer. Yang kita bahas itu seputar CPU, monitor, dan keyboard aja. Nah, di sini kita kemudian kita jelaskan perangkat-perangkat utama yang sering digunakan. Ini contohnya. Ini kita tambahkan judulnya, kita klik di sini. Hardware, perangkat keras. Kemudian di sini kita tambahkan ada control processing unit. Control processing unit atau kita sebut CPU. Lalu ada ini salah sepertinya kurang. Lalu di sini ada mouse misalnya, keyboard dan mouse. Lalu di sini ada yang namanya monitor. Oke. Ini urutannya gini dulu deh. Urutannya keyboard yang paling atas. Ini kayak gini. Keyboard, mouse, control processing unit, monitor. Nah, perangkat keras. Komputer. Kita sebut ini komputer. Hardware. Nah, di sini pun kita ganti judulnya mengenal hardware aja. Karena di sini nanti kan yang akan kita bahas itu komputer. Jadi hubungannya adalah mengenal hardware. Perangkat keras itu kan banyak. Cuma nanti di sini diperjelas yang kita bahas adalah komputer. Oke. Nah, mengenal hardware. Oke. Nah, di sini udah gini aja, nggak usah terlalu banyak slide-nya. Jadi yang pertama judul, yang kedua isi, lalu yang ketiga pilih home lagi, pilih new slide lagi. Ini kata-kata penutup, misalnya saran dan pertanyaan. Di sini kita pilih kasih misalnya ini, nggak usah saran dan pertanyaan. Lalu di sini kita ucapkan terima kasih. Nanti pasti desainnya akan mengikuti, belum muncul ya desainnya. Kalau misalnya ini nggak muncul, kita bisa klik kanan di sini, pilih yang new slide, sama aja ya. Wait, kita back, kita pilih ke misalnya ini desainnya kok nggak muncul ya. Wait. Harusnya pada saat terhubung itu desainnya ada muncul. But it's okay, ini kita duplikat aja. Ini kita hapus, delete. Di sini ada kita kata-kata misalnya terima kasih, saran dan pertanyaan. Saran dan pertanyaan.
Oke, di sini kita terima. Harusnya pada saat ideas ini muncul desain yang seperti tadi ya. Ini kita delete aja. Oke, kita biarkan seperti itu. Nah, jadi yang pertama judul, slide yang pertama judul, yang kedua isi, kemudian yang ketiga itu saran pertanyaan. Ini terima kasih. Nah, ini kita tengahin aja nih biar ini kita tengahin biar lebih ini. Ini juga sama, ininya yang kita tengahin, kita klik geser ke sini. Lalu geser ke sini, ini kita geser home, lalu ini kemudian kita pilih home lagi tengah. Nah, kira-kira gini ya. Desain ideasnya nggak muncul. Nah, kalau udah seperti ini, lalu kita tinggal mengeditnya agar presentasi ini lebih menarik. Yang pertama harus kita lakukan adalah menyeleksi home, kemudian select all, lalu pilih transition, kita pilih yang ini misalnya. Nggak kelihatan ya kalau ini. Nah, kira-kira gitu ya. Kita pilih yang push. Lalu kalau sudah satu-satu sekarang, kalau transisi itu antar slide, antar halaman, jadi dari slide ke slide berikutnya itu namanya transisi. Kalau animasi itu per objek. Nah, sekarang kita membuat animasi dari mulai judulnya ini. Yang pertama kita seleksi dulu mengenalnya ini. Kita pilih animasi fly in. Nah, ternyata dia 2 ya. Ini kalau misalnya kita tambahin lagi animasi fly in juga. Oh enggak, dia karena jadi kesatuan. Kalau disambungin gini jadi satu. Kecuali kalau misalnya di enter dia, nah apakah dia akan ini animasi yang kedua masih tetap satu. Jadi kita ini perlebar aja. Ini biarin seperti ini, mengenal hardware. Satu. Jenis hurufnya juga bisa diganti kalau misalnya mau, pilih yang misalnya ini misalnya, kemudian ini kita seleksi, ini di tengah aja ya, di home center ini. Oh enggak, lihat karena ada ini transition home dulu, ini pilih balik numbering. Nah, ini seleksi, lalu pilih animasi, lalu pilih fly in. Ini juga sama, animasi, pilih fly in. Ini juga animasi, pilih animasi, kemudian pilih fly in. Kenapa tadi saya memberikan bullet atau poin-poin seperti ini? Ini untuk agar animasinya nggak sekaligus ya. Jadi di poin-poinnya ini gitu. Jadi biarkan seperti ini. Jadi kalau misalnya nggak dibuat seperti ini, tadi animasinya langsung sekaligus nama kamu, kelas, dan madrasah. Nah, ini biar kelihatan dramatis. Jadi satu-satu poin. Nah, selanjutnya di slide berikutnya di sini, klik yang sini. Kita berubah lagi jenis hurufnya. Ini juga tadi belum dirubah ya. Ini kita rubah jenis hurufnya, ikutin yang ini. Home. Jenis hurufnya tadi yang yang dipakai. Kemudian di sini juga sama. Jenis hurufnya Aharoni. Pilih ini. Nah, kemudian ini kita ganti jenis hurufnya juga. Baru nanti setelah itu animasi. Nah, oke. Kita mau munculkan apa nih? Gambarnya dulu atau poin-poinnya? Sepertinya yang enak ini dulu. Yang pertama, kita seleksi, ini transisi sama seperti tadi animasi. Animasi kita pilih fly in. Lalu kemudian yang kedua gambarnya. Animasi kita pilih fly in.
Yang keempat ini keyboard dan mouse. Nanti kita jelaskan gini. Animasi, fly in. Yang keempat animasi lagi, ini fly in. Yang kelima animasi pilih fly in. Ini udah semua di animasi. Dan yang terakhir ini jenis hurufnya kita ganti lagi, kita seleksi, kemudian jenis hurufnya Ahroni, sama ini juga sama Ahroni juga. Oke, dan udah diganti. Ini kita kasih animasi fly in juga, dan animasinya pilihnya yang ini ya. Kalau kita buka di sini lebar, pilih yang entrance. Yang entrance artinya pada saat dia masuk. Kalau emphasis ini adalah animasi pada saat dia udah muncul terus digerak-gerakin gitu. Kalau yang exit ini animasinya pada saat keluar. Jadi kita pilih yang entrance aja gitu. Nah, kalau sudah kita lihat ya, kita lihat cara melihatnya seperti apa. Kita klik di sini dulu, lalu kita pilih presentation di sini. Nah, seperti ini. Misalnya sekarang saya akan membawakan sebuah presentasi. Oke, nah, selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan membawakan sebuah presentasi dengan judul mengenal hardware. Nah, dibawakan oleh nama kamu, nama saya ini, dan kelas 6 Madrasah Ibtidaiyah Al Muslimin. Oke, next. Nah, selanjutnya kan ini isi nih, belum ada isinya. Begitu kita gerakan mouse atau keyboard, menekan keyboard dan spasi, maka dia akan muncul. Nah, namun yang kita bahas kali ini adalah mengenal hardware komputer atau perangkat keras komputer. Seperti apa penampakannya? Kira-kira seperti ini penampakannya. Nah, lalu di sini ada yang namanya pointer kan ya. Ini laser pointer. Nah, hardware komputer. Ini adalah gambaran dari sebuah hardware komputer secara umum. Terdiri dari yang pertama, keyboard dan mouse. Ini adalah keyboard dan mouse. Kemudian ada yang namanya control processing unit. Lalu di sini ada yang namanya monitor. Kenapa urutannya keyboard dulu lalu processing unit? Sementara kan di sini utamanya di sini. Oke, kita jelaskan seperti ini. Keyboard dan mouse ini akan merupakan sebuah alat input, alat masukan. Kita mengetik, jadi kemudian terhubung dengan control processing unit, ya, diolah di dalamnya melalui prosesor yang dibantu oleh memori, lalu kemudian CPU ini terhubung dengan papan catu daya utama atau power supply. Lalu setelah diproses ini, lalu dikeluarkanlah di dalam bentuk monitor ini. Jadi kalau dia terhubung dengan daya, pada saat kita mengetik misalnya huruf A, B, C, D, maka akan diproses oleh CPU di dalamnya. Yang di dalamnya itu ada prosesor, ada memori, ada elemen-elemen lainnya. Lalu setelah diproses di sini, lalu dikeluarkanlah di layar monitor ini. Jadi intinya adalah hardware komputer itu sistem kerjanya berupa masukan atau input lalu diproses control processing unit dan dikeluarkan oleh monitor. Secara sederhananya seperti itu. Nah, nanti ada lagi lain-lain, misalnya perangkat-perangkat tambahan untuk inputnya ya. Untuk inputnya perangkat tambahan misalnya ada scanner untuk memindai dokumen, atau misalnya kamera sendiri untuk memindai gambar-gambar gitu kan, inputan. Terus tetap diproses oleh control processing unit, yang mana di dalamnya ada motherboard, ada prosesor, ada elemen-elemen lainnya, ada hardware-hardware lainnya. Lalu kemudian tetap dia dikeluarkan oleh monitor untuk menampilkan apa yang diproses gitu. Kalau misalnya keyboard, pada saat kita mengetik keyboard lalu tidak tampil di layar monitor, kemungkinan ada masalah dengan keyboard atau dengan mouse-nya.
sudah diproses, CPU-nya sudah jalan, sudah hidup, tapi ternyata tidak muncul di monitor. Nah, kemungkinan ada masalah dengan ini. Atau keyboardnya bisa kita gunakan, tapi ternyata monitornya mati, tidak bisa mengeluarkan output. Nah, kira-kira seperti itu sederhananya. Ini presentasi sederhana. Nah, selain monitor, ada keluaran lagi untuk menghasilkan misalnya pencetakan dalam sebuah kertas. Itu adalah output juga. Jadi cetak itu adalah output dari sebuah komputer. Sementara inputnya dari sini. Gitu. Nah, kira-kira penjelasannya sederhananya seperti itu untuk membuat presentasi. Nah, selanjutnya adalah saran dan pertanyaan. Apa yang akan disarankan dan apa pertanyaannya. Jika nggak ada, saya akhiri presentasi ini dengan mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kira-kira seperti itu ya. Sangat sederhana untuk membuat sebuah presentasi. Oke, tugasnya adalah kalian membuat presentasi sederhana 3 slide seperti ini. Judulnya saya tentukan di Classroom di Classroom saya sudah tentukan di Classroom judulnya masing-masing. Jadi tinggal kalian mengeksplor, mencari informasi tentang judul yang akan kalian bawakan dalam presentasi. Oke, sampai sini dulu. Jika masih kurang jelas, kalian bisa bertanya lewat komentar atau kalian bisa belajar bareng di sekolahan. Terima kasih sebelumnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Sampai ketemu di video belajar selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.